Rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kita akan memberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% di tahun 2000. Awal tahun depan, pajak pertambahan nilai atau PPN akan resmi naik menjadi 12%. Kebijakan ini diklaim sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan negara. Tapi, apakah ini keputusan yang bijak? Atau justru bentuk lain dari memeras rakyat yang sudah berat menanggung beban ekonomi? Mari kita bedah kebijakan ini secara kritis. 1. Penjelasan kenaikan PPN. PPN sebelumnya naik dari 10% ke 11% pada tahun 2022 dan kini kembali naik menjadi 12%. Kenaikan ini berdampak langsung pada semua sektor konsumsi rakyat, mulai dari makanan, pakaian, hingga hiburan. Artinya, rakyat akan membayar lebih untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk barang yang sebenarnya tidak mewah. Kita pahami bahwa pajak adalah sumber pendapatan negara. Tapi, apakah wajar memungut lebih banyak dari rakyat saat kondisi ekonomi belum stabil? Berikut beberapa alasan mengapa kebijakan ini layak dikritik. Beban berat untuk rakyat kecil. Kenaikan PPN ini akan paling dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah, karena barang kebutuhan pokok pun terkena dampaknya. Misalnya, harga bahan makanan olahan atau jasa sehari-hari akan naik. 2. Inflasi yang belum terkendali. Kenaikan PPN hanya akan memperburuk inflasi. Barang yang sebelumnya terjangkau kini menjadi mahal. 3. Minim transparansi penggunaan pajak. Banyak masyarakat bertanya, kemana sebenarnya uang pajak yang kita bayar? Apakah benar digunakan untuk pembangunan? Sayangnya, kasus-kasus penyalahgunaan pajak oleh pejabat membuat kepercayaan rakyat menurun. Tidak semua negara memiliki PPN setinggi ini. Di beberapa negara maju, kenaikan pajak disertai fasilitas publik yang memadai, seperti pendidikan gratis, transportasi yang nyaman, dan layanan kesehatan yang optimal. Pertanyaannya, apakah fasilitas kita di Indonesia sudah setara? Jika tidak, apa dasar kenaikan ini? Daripada terus menaikkan pajak konsumsi yang membebani rakyat kecil, mengapa tidak fokus pada hal ini? 1. Optimalkan pajak orang kaya. Kenakan pajak lebih tinggi untuk penghasilan besar atau barang mewah. Jangan hanya memungut dari rakyat kecil. 2. Efisiensi anggaran. Kurangi pemborosan di proyek pemerintah yang tidak penting. Misalnya, belanja barang mewah atau perjalanan dinas yang tidak relevan. 3. Perangi korupsi. Uang pajak akan lebih terasa manfaatnya jika tidak dikorupsi. Jadi, fokuslah pada transparansi dan penegakan hukum. Kepada Ditjen Pajak, rakyat butuh solusi, bukan beban tambahan. Pajak adalah tanggung jawab kita semua, tapi kenaikan tanpa keadilan hanya akan membuat masyarakat semakin skeptis dan marah. Jika memang ingin meningkatkan pendapatan negara, fokuslah pada kebijakan yang tidak menyakiti rakyat kecil. Apa pendapat kalian soal kenaikan PPN ini? Apakah ini langkah yang bijak atau justru langkah yang menyulitkan? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar makin banyak yang sadar tentang kebijakan ini. Mari kita suarakan keadilan bersama.